Halo teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan PPh Potput yaitu PPh 15. Untuk teman-teman yang mungkin terlewat bisa dilihat di playlist kami di Brevet AB gratis ataupun di PPh Potput. Sebelumnya kami telah membahas PPh 23 dan PPh 22. Nah, sebelum kita membahas langsung tentang PPh 15, di sini ada definisi tentang penghasilan. Penghasilan sendiri ada 3 kriteria, yaitu diterima oleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi penghasilan di sini adalah setiap tambahan ekonomis ya teman-teman. Kenapa kita bahas penghasilan? Karena di sini kita mau membahas tentang PPh atau pajak penghasilan. Jadi sebelum kita masuk PPh 15, kita sedikit mereview dulu apa itu penghasilan. Nah, selanjutnya di sini ada pemenuhan kewajiban perpajakan, ada self-assessment dan withholding system. Self-assessment dan withholding system itu termasuk ke dalam asas-asas perpajakan. Teman-teman bisa lihat di video kami yang sebelumnya di sistem perpajakan Indonesia. Di situ kami telah menjelaskan asas-asas perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu ada 3, ada official assessment, self-assessment, dan withholding system. Nah, di sini untuk self-assessment dari kata self sendiri ya teman-teman, artinya kita itu menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak terutang sendiri. Di sini contoh pajaknya adalah PPh pasal 25 atau 29. PPh pasal 25 adalah PPh atas angsuran SPT tahunan, sedangkan PPh pasal 29 adalah PPh atas kurang bayar dari SPT tahunan. Untuk withholding system yaitu pajak terhutang dihitung, dipotong atau dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh pihak lain. Contohnya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 26, 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Di sini ada perbedaan pemotongan dan pemungutan. Untuk pemungutan itu mengurangi jumlah pembayaran yang akan diterima penanggung pajak. Di sini contohnya adalah PPh 21 ya teman-teman, PPh tentang gaji ya teman-teman. Jadi jika kita mendapatkan gajinya brutonya sebesar 10 juta, karena di 10 juta itu dipotong PPh sebesar 75.000, jadi gaji yang kita dapatkan ya atau take home pay-nya itu 10 juta dikurangi 75.000. Begitupun juga dengan yang nomor 2 ya, yang PPh pasal 23. Jadi yang kita dapatkan adalah 100 juta dikurangi 2 juta atas PPh pasal 23-nya. Untuk contoh pemotongan pajak ini adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, 4 ayat 2, dan pasal 15. Sedangkan untuk pemungutan pajak contohnya adalah PPN dan PPh pasal 22. Di sini teman-teman bisa lihat di contohnya PPh pasal pemungutan pajak itu berarti nanti pajaknya itu menambah ya teman-teman, menambah dari jumlah nominal yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, selanjutnya ada perbedaan pembayaran dan penyetoran. Membayar pajak itu berarti artinya memasukkan ke kas negara uang pajak yang terutang sendiri. Di sini contoh PPh-nya adalah PPh pasal 25, angsuran SPT tahunan, PPh pasal 29, PPh kurang bayar SPT tahunan, PPN KMS, atau pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri, PPh pasal 4 ayat 2 yang disetor sendiri, PP 23 tahun 2018 yang disetor sendiri. Sedangkan untuk kegiatan menyetor pajak yaitu memasukkan ke kas negara uang pajak yang terutang oleh orang lain. Contohnya adalah penyetoran PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2, PP 23 pemotongan, dan PPN dalam negeri. Nah, selanjutnya kita masuk teman-teman ke PPh pasal 15. Untuk definisi PPh pasal 15 sendiri ini adalah norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu yaitu ketentuan yang mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah atau build, operate, dan transfer atau BOT. Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu.
Jadi PPh Pasal 15 ini hanya untuk wajib pajak yang melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu ya teman-teman, atau bisnis tertentu ya, jadi nggak semua. Dan jarang biasanya PPh Pasal 15, maksudnya jarang saya temui. Nah, di sini ada cara menghitung pajak dari Pasal 16. Yang Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPh ayat pertama adalah penghasilan kena pajak itu sebagai dasar penetapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini ketentuannya teman-teman bisa baca nanti di link di kolom deskripsi ada link Google Drive yang mana di situ ada file edukasi tentang perpajakan yang berisi tentang peraturan perpajakan. Jadi ini peraturan ini tergabung dalam SDSN ya teman-teman. Nanti ada folder tulisannya itu ada Undang-Undang PPN, PPh dan KUP. Nah, di sini teman-teman bisa cek pasal 16. Ini dasar hukumnya teman-teman bisa cari sendiri. Ada banyak sebenarnya, di sini nggak semua ditampilkan karena lumayan banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari sendiri tergantung kebutuhan teman-teman nanti. Nah, PPh Pasal 15 itu apa aja sih? PPh Pasal 15 itu antara lain pajak penghasilan yang terima kantor perwakilan dagang asing atau KPDA atau representative office, penghasilan terima perusahaan penerbangan dalam negeri dan luar negeri, penghasilan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri dan luar negeri, serta penghasilan yang diterima perusahaan jasa maklon mainan anak-anak. Jadi di sini ada 4 ya teman-teman, 4 objek pajak PPh Pasal 15, 4 subjek pajak ya teman-teman. Yang menjadi subjek pajaknya adalah KPDA, kantor perwakilan dagang asing, perusahaan penerbangan dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan pelayaran dalam negeri dan luar negeri, serta penghasilan perusahaan jasa maklon mainan anak-anak. Nah, kita masuk yang pertama ya teman-teman, PPh Pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Objek pajaknya adalah wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia, yaitu SPDN badan atau subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan, yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud perjanjian charter meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang atau barang ya teman-teman. Nah, untuk tarif efektif dan dasar pengenaan pajaknya atas charter penerbangan dalam negeri ini, PPh terutangnya itu yaitu 30% dikali norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan netonya itu adalah 6% kali bruto, sehingga tarif efektif dari PPh terutangnya adalah 1,8% dikali peredaran bruto. 1,8% itu berasal dari 6% ya dikali sama 30% ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ingetin ya 1,8% kali peredaran bruto ya teman-teman. Ini dijelasin cara dapat 1,8% itu dari mana. Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 15 yang dapat dikreditkan. Jadi tidak final ya teman-teman. Ini konsepnya sama kayak PPh 23 ya. PPh 22 dan PPh 21 juga ada teman-teman nanti yang tidak final. Tetapi kan kalau PPh 22 kemarin yang udah kita pelajari di video sebelumnya itu kan ada yang final, ada yang tidak final ya teman-teman. Sedangkan untuk PPh 23 ini semuanya tidak final. Nah, untuk yang PPh 15 atas penerbangan dalam negeri ini sifatnya tidak final sehingga dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT tahunan PPh untuk mengurangi pajak terutang ya teman-teman. Nah, untuk pemotongnya adalah pencarter, yaitu merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan BUT atau bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Ini yang pertama. Nah, ini ada contoh alurnya ya teman-teman. Ada contoh alurnya dari perusahaan penerbangan dalam negeri. Jadi, untuk perusahaan penerbangan dalam negeri, penghasilan yang dimaksud adalah seluruh penghasilan dari pengangkutan orang atau barang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri berdasarkan perjanjian charter. Jadi teman-teman bisa lihat di sini grafiknya untuk yang kuadran dalam negeri atau DN ya teman-teman, di sini ada 2 pelabuhan ya teman-teman. Nah itu baik dia itu dari penjualan maupun pembelian antar pelabuhan di dalam negeri itu dikenakan PPh Pasal 15 ya teman-teman, tidak final ya sebesar 1,8% dari peredaran bruto. Sementara untuk penjualan atau ya bisa dibilang penjualan ya teman-teman, penjualan atau pengiriman barang ke pelabuhan luar negeri
kita bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada yang bagian kuadran LN, di sini ada tanda checklist 2. Jadi ketika dari dalam negeri melakukan penerbangan ya ke luar negeri, itu juga dikenakan PPh 15 tidak final sebesar 1,8% dari penghasilan bruto. Nah, ini juga tambahan ya teman-teman, penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri ada di KMK nomor 475 garing KMK 04.04 garing 1996. Jadi teman-teman bisa cek lagi ya, karena saya belum cek lagi update-nya dari KMK ataupun SE ini. Di sini perusahaan penerbangan dalam negeri merupakan perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia. Jadi dia lokasinya di Indonesia ya teman-teman. Untuk objek pajaknya adalah penghasilan berdasarkan perjanjian charter, yaitu perjanjian charter itu meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang ataupun barang atau space charter. Di sini juga ada skema ini ya teman-teman, skema transaksinya, ada 2 pelabuhan dalam negeri, lalu ada jasa angkut barang. Kalau antar pelabuhan dalam negeri itu jasa penerbangan antar pelabuhan dalam negeri itu dikenakan PPh pasal 15 sebesar 1,8% tidak final, dan jika dari dalam negeri melakukan jasa angkut orang atau barang ke luar negeri, ke perusahaan luar negeri itu juga dikenakan PPh pasal 15 tidak final sebesar 1,8% dari bruto ya teman-teman. Ini untuk menentukan bagaimana cara membayar ya teman-teman atau memotong PPh pasal 15. Jika wajib pajak dalam negeri perusahaannya tersebut merupakan pemotong, berarti dia yang melakukan pemotongan ya teman-teman, PPh pasal 15 sebesar 1,8% atas perusahaan penerbangan dalam negeri, yang mana nanti bukti potongnya itu merupakan bukti potong PPh tidak final dan bisa dikreditkan di di SPT tahunan sebagai pengurang pajak terutang di SPT tahunan badannya ya teman-teman. Sedangkan jika bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri ataupun wajib pajak dalam negeri yang non pemotong, maka nanti si perusahaan penerbangan dalam negeri ini dia menyetorkan sendiri PPh pasal 15-nya ya teman-teman. Dan tetap ya teman-teman, untuk PPh pasal 15 atas penerbangan dalam negeri ini sifatnya tidak final ya teman-teman. Nah, di sini ada dijelaskan lagi teman-teman, 1,8% itu 6% dari 36% kali 30%. Jadi 6% itu tadi yang norma penghasilan khusus ya teman-teman, dikali penghasilan bruto. Nah, di sini ada ketentuan penghasilan bruto itu adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Jadi antar pelabuhan Indonesia ataupun dari pelabuhan Indonesia ke luar negeri dengan perjanjian charter tentunya. Nah, ini selanjutnya ada contoh soal PPh pasal 15 atas penerbangan dalam negeri. Contoh, Tuan Ali mencarter pesawat Elang Airlines, sebuah maskapai penerbangan nasional, untuk mengangkut barang ke suatu daerah di Sulawesi. Ongkos charter sebesar 100 juta rupiah dibayarkan pada Januari 2017. Jadi di sini konsepnya penerbangan antar dalam negeri ya teman-teman ya. Otomatis pasti akan langsung kena PPh pasal 15 sebesar 1,8% dari tadi ya teman-teman penghasilan brutonya yang disetorkan sendiri oleh Elang Airlines. Kenapa disetorkan sendiri? Karena kan di sini transaksinya dengan Tuan Ali ya teman-teman. Tuan Ali merupakan wajib pajak dalam negeri non pemotong. Jika mungkin transaksinya ini adalah PTA mencarter pesawat Elang Airlines, maka nanti yang memotong PPh pasal 15-nya adalah si PTA tersebut dan mengirimkan bukti potongnya ke Elang Airlines. Tapi karena Tuan Ali ini adalah wajib pajak dalam negeri non pemotong, maka di sini kewajiban menyetorkan PPh pasal 15-nya adalah di si Elang Airlines ya teman-teman. Walaupun konsepnya kan biasanya kalau PPh pasal 15 yang memberikan konsep dari PPh kan biasanya memberikan penghasilan yang memotong. Tetapi karena di sini Tuan Ali bukan merupakan wajib pajak dalam negeri pemotong, maka yang menyetorkan sendiri adalah si Elang Airlines sendiri ya teman-teman. Dan tetap sifatnya tidak final. Kalau PPh pasal 15 penerbangan dalam negeri ini tidak final. Selain itu nanti semuanya final ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Kalau tadi penerbangan, sekarang pelayaran dalam negeri. Untuk objek pajaknya, perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pengenaan PPh-nya itu meliputi penghasilan diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain Indonesia, pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan
di Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Jadi ini ketentuannya agak sedikit sulit ya, agak sedikit ribet ya teman-teman. Kalau yang pelayaran, kalau yang penerbangan kan tadi gampang ya, antar perusahaan penerbangan dalam negeri dan dari perusahaan penerbangan dalam negeri ke luar negeri. Kalau ini agak kompleks ya teman-teman. Nah, untuk tarifnya, PPh turut utangnya adalah 30% dikali norma penghitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan netonya itu cara menghitungnya adalah 4% dikali peredaran bruto. Sehingga didapat tarif dari PPh pasal 15 atas pelayanan dalam negeri ini sebesar 1,2% kali peredaran bruto dan bersifat final ya teman-teman. Nah, di sini ketentuan peredaran brutonya adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Untuk pemotongnya adalah di sini sama ya, diperoleh berdasarkan perjanjian sewa atau charter dengan pemotong pajak pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang. Dalam hal penggunaan jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang. Nah, ini yang terakhir sama yang kayak contoh soal sebelumnya, teman-teman, yang kayak contoh soal PPh pasal 15 atas penerbangan dalam negeri. Nah, ini ada skemanya ya, teman-teman. Untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, tarifnya sebesar 1,2% dari penghasilan bruto dan di sini yang dimaksud perusahaan pelayaran dalam negeri itu merupakan seluruh penghasilan dari pengangkutan orang atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, jadi antar pelabuhan di dalam Indonesia ya teman-teman. Lalu pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, jadi mungkin diekspor ya teman-teman jatuhnya ya. Lalu pelabuhan dari luar ke dalam, jadi dari dalam keluar, dari luar ke dalam, dan pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Jadi untuk pelayaran ini dia cakupannya aspeknya lebih luas ya teman-teman. Kalau penerbangan kan tadi hanya antar dalam sesama perusahaan penerbangan dalam negeri dan dari dalam negeri ke luar negeri. Untuk yang dari luar negeri ke dalam negeri nggak dikenakan. Dan untuk yang antar luar negeri juga nggak dikenakan. Tapi kalau yang ini dikenakan ya teman-teman. Di sini tarif dari PPh pasal 15 perusahaan pelayaran dalam negeri itu sebesar 1,2% ya teman-teman. 1,2 itu berasal dari 30% dikali 4%. 4% itu adalah tadi ya norma perhitungan khusus ya teman-teman. Nah, untuk pemotongnya juga sama ya teman-teman. Kalau bertransaksi dengan wajib pajak dalam negeri sebagai pemotong, maka nanti akan dipotong oleh si pihak pemotong ya teman-teman. Dan bukti potongnya itu tidak bisa dikreditkan atau PPh-nya itu tidak bisa dikreditkan karena sifatnya final. Sedangkan kalau bertransaksi dengan wajib pajak non pemotong ya tapi di dalam negeri itu maka disetorkan sendiri. Lalu kalau bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri, maka dia tetap di-store sendiri dan dipotong PPh pasal 24 ya teman-teman. PPh 24 ini PPh luar negeri ya teman-teman, kredit pajak luar negeri ya teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Lalu di sini ada contoh soal PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. PT ZZZ mencatat kapal laut Kapalindo dengan awak kapal untuk mengangkut barang. Kapalindo adalah sebuah maskapai pelayaran nasional. Ongkos charter sebesar 100 juta dibayar pada Januari 2017. Untuk perhitungannya, karena tarifnya 1,2%, berarti 1,2 langsung dikali 100 dan dipotong oleh PT ZZZ ya teman-teman. Karena PT ZZZ ini adalah merupakan wajib pajak dalam negeri sebagai pemotong. Jadi kita nggak perlu setor sendiri. Kalau yang soal sebelumnya kan karena transaksinya dengan tuan ahli, wajib pajak dalam negeri non pemotong, maka kita setorkan sendiri. Tapi kalau untuk ini langsung dipotong oleh PT ZZZ. Jadi kita nanti tinggal menerima bukti potong PPh pasal 15-nya aja ya teman-teman, tetapi sifatnya itu final. Kalau yang penerbangan sebelumnya bersifat tidak final, sedangkan yang ini bersifat final. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri. Objek pajaknya adalah semua nilai pengganti atau nilai imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima dan diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Untuk tarifnya, di sini penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari bruto. Di sini penghasilan netonya ya, 6% dari bruto. Pengertian peredaran bruto adalah semua imbalan tadi ya teman-teman, semua imbalan berupa nilai atau berupa uang atau nilai uang yang diterima dan diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Jadi sejauh ini yang bersifat tidak final hanya PPh pasal 15 atas penerbangan ya teman-teman, penerbangan dalam negeri. Sementara pelayaran dalam negeri dan pelayaran dan penerbangan luar negeri itu sifatnya final. Untuk memotong, dalam hal pemotong diperoleh berdasarkan penyajian charter, maka pihak yang membayar atau yang mencarterlah yang wajib melakukan pemotongan. Kalau penghasilannya itu selain dari perjanjian charter, maka wajib pajak yang melakukan wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Nah, ini adalah penghasilan dari perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri itu adalah wajib pajak yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT. Jadi udah punya BUT ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia itu nggak punya BUT, maka yang pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 26. Nanti ketentuannya pakai ketentuan P3B atau penghindaran pajak berganda atau yang disebut dengan tax treaty antara negara Indonesia dengan negara luar negeri atau negara dari perusahaan luar negeri yang bersangkutan ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan si perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negerinya ini dia udah punya kantor pelatihan atau udah punya BUT, bentuk usaha tetap di Indonesia, maka dipotongnya PPh pasal 15. Kalau tidak punya dikenai pasal 26 dan mengikuti ketentuan P3B atau tax treaty dengan negara yang bersangkutan. Ini skemanya ya teman-teman bisa lihat tadi ya NPK norma penghasilan netonya atau norma perhitungan khususnya itu 6% dari bruto. Nah, di sini WPLN itu misalkan di sini di WPLN atau wajib pajak LN-nya ini punya BUT nih teman-teman di Indonesia. Di sini pajak yang dikenakan adalah transaksi jasa angkut orang atau barang baik pelayaran maupun penerbangan antar pelabuhan dalam negeri, antar pelabuhan Indonesia itu dikenakan PPh pasal 15 dan dari pelabuhan Indonesia keluar pelabuhan luar negeri. Jadi dari dalam negeri keluar ya teman-teman. Tetapi kalau dari luar ke dalam itu tidak dikenakan ya teman-teman. Berbeda dengan yang sebelumnya ya yang perusahaan pelayaran dalam negeri. Kalau perusahaan pelayaran dalam negeri itu dari luar ke dalam dikenakan, di luar juga dikenakan, dari dalam juga udah pasti dikenakan. Kalau ini konsepnya sama seperti perusahaan penerbangan dalam negeri ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman 2,64% itu ini perhitungannya ya teman-teman, asalnya dari mana teman-teman, jadi 30 kali 6%, yang NPK tadi ditambah 20% kali 6%, agak rumit ya, tapi kita langsung pakai ketentuan akhirnya aja, itu 2,64 kali penghasilan bruto. Nah, ini juga skemanya ya teman-teman, jadi transaksi 2,64%, tarif PPh pasal 15 atas perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri sebesar 2,4% jika transaksinya itu antar pelabuhan dalam negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan luar negeri. Sementara sekali lagi untuk yang sebelumnya yang PPh pasal 15 atas perusahaan pelayaran dalam negeri itu kan dia juga pajaknya itu juga dikenakan jika transaksinya dari luar ke dalam. Tetapi kalau ini hanya dari dalam keluar. Nah, contoh PPh pasal 15 atas penerbangan atau pelayaran luar negeri. Contoh PT IPN mencarter pesawat Pegasus Airlines untuk mengangkut barang. Pegasus Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan internasional. Ongkos charter sebesar 500 juta dibayarkan pada Januari 2017. Ini asumsinya si Pegasus Airlines sudah punya BUT ya di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, menjawabnya adalah PP pasal 15 tadi ya 2,64% langsung dikali dengan brutonya yaitu 500 juta. Dapatlah 13.200.000 sifatnya final dan dipotong oleh PT IPN.
karena PT IPN merupakan wajib pajak dalam negeri yang bisa melakukan pemotongan. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau KPDA atau bisa disebut juga representative office. Subjek pajaknya itu adalah wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang ya atau disingkat KPD di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan diterima dan diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau berkedudukan di Indonesia. Untuk tarifnya, penghasilan netonya itu 1% dari nilai ekspor bruto. Untuk penghasilan pajak tutur-utangnya sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan sifatnya final. Khusus untuk kantor perwakilan dagang yang berasal dari negara mitra P3B atau udah punya perjanjian tax treaty dengan Indonesia ya teman-teman, maka nanti tarif pajaknya itu disesuaikan dengan tarif BPT atau Branch Profit Tax yang tercantum dalam perjanjian P3B antar negara itu sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak punya perjanjian P3B atau tax treaty dengan Indonesia, berarti tarif pajaknya kenanya 0,44%. Nah, untuk pemotongnya siapa? Pemotongnya adalah pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme menyetorkan sendiri. Untuk penyetoran sendiri itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, di sini nilai ekspor bruto tadi ya udah dijelaskan juga untuk transaksinya ini dari WPDN, misalkan, dari WPLN, wajib pajak luar negeri, melalui kantor perwakilan dagang asing dan ke WPDN ya teman-teman. Ini contohnya, dan ini 0,44 itu ada hitung-hitungannya lagi ya, asalnya dari mana teman-teman, tapi nggak perlu dipedulikan ya, karena kita langsung lihat aja tarif akhirnya berapa. Nah, di sini ada contoh soal PPh pasal 15 atas KPDA ya, atau kantor perwakilan dagang. Yellow Ltd adalah perusahaan yang memproduksi mesin. Perusahaan ini mendirikan kantor perwakilan dagang di Indonesia, jadi untuk yang KPDA ini, kantor perwakilan dagang asing ini skemanya dia selalu disetorkan sendiri. Jadi nggak perlu kita potong ya teman-teman. Jadi dia nyetor sendiri. Mungkin kalau saya tidak salah contohnya juga ada Evergreen ya teman-teman. Evergreen juga merupakan kantor perwakilan dagang asing kalau saya tidak salah ya, yang ada di Indonesia. Nah itu juga kalau kita transaksi dengan mereka, nanti mereka sendiri yang memotong atau menyetor sendiri pajak pasal 15-nya ya teman-teman. Yang sifatnya itu final, tidak bisa dikreditkan. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Subjek pajaknya, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan spesifikasi petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Objek pajaknya adalah jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pembuatan bahan baku atau direct materials. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung selain bahan baku milik prinsipal dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Untuk tarifnya final ya, teman-teman, seperti yang udah saya infokan di awal. Untuk PPh pasal 15 ini yang tarifnya tidak final hanya atas wajib pajak penerbangan dalam negeri, sisanya semuanya final. Nah, tarifnya ini penghasilan netonya sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Ketentuan tarif norma sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing transfer dengan DJP. Jadi di sini ada hubungan istimewa ya teman-teman, makanya di sini ada APA atau advance pricing agreement. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya fabrikasi langsung selain bahan baku dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi. Pemotong PPh terutang wajib disetor sendiri sama kayak yang tadi ya, PPh pasal 15 atas perwakilan dagang asing atau KPDA ya teman-teman.
Itu disetorkan sendiri. Kalau setor sendiri itu paling lambat deadline-nya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini ada contoh soal PPh Pasal 15 atas kegiatan usaha jasa maklon ya. Jadi contohnya PT Dolananku merupakan perusahaan dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi ada kata kuncinya teman-teman, dia harus punya hubungan istimewa ya. Kalau nggak ada hubungan istimewa nanti ketentuannya bukan pakai pasal 15 tapi mungkin akan pakai ketentuan P3B ya teman-teman ya. Pasal PPh Pasal 26 nanti. Nah, di sini harus punya hubungan istimewa dengan MyToys Ltd. Jadi PT dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri dengan PT luar negeri itu punya hubungan istimewa ya teman-teman. Nah, di Januari 2017, PT Dolananku itu mendapatkan pesanan dari MyToys Ltd untuk membuat mainan anak-anak dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh MyToys. Nilai kontraknya itu adalah sebesar 500 juta, termasuk biaya bahan baku sebesar 200 juta. Pesanan harus diselesaikan di tanggal 31 Maret 2017. Nah, untuk realisasinya itu di bulan Januari tahun 2017 itu udah ada realisasi biaya pembuatan barang sebesar 150 juta termasuk pembelian bahan baku sebesar 100 juta. Di sini kita diminta menghitung PPh pasal 15 di bulan Januari 2017. Nah, caranya adalah PPh pasal 15 di bulan Januari yaitu 25% dikali 7% dikali dari penghasilan yang exclude atau di luar dari bahan baku ya teman-teman. Di sini kan nilai kontraknya memang sebesar 500 juta, tetapi itu kan nilai kontrak secara keseluruhan ya teman-teman untuk sampai tanggal 31 Maret. Sedangkan di soal itu diminta PPh pasal 15 di bulan Januari, maka kita melihat nominal realisasi biaya yang terjadi di bulan Januari tahun 2017 yaitu sebesar 150 juta. Tetapi 150 juta itu udah termasuk bahan baku sebesar 100 juta. Sedangkan ketentuan tarif di sini, teman-teman, PPh pasal 15, ketentuannya itu 25% dikali 7% atas imbalan jasa tidak termasuk. Maka yang 150 juta ini kita kurangi dengan biaya bahan baku karena tidak termasuk biaya bahan baku. Jadi 150 juta dikurangi 100 juta sebesar 50 juta. Maka rumusnya 25% kali 7% dikali 50 juta yang hasilnya adalah 875.000 disetorkan sendiri oleh PT Dolananku ya teman-teman. Dan sifatnya final. Nah, di sini ada summary atau rangkumannya ya teman-teman PPh pasal 15. Di sini ada KPDA tadi, Kantor Perwakilan Dagang Asing, sifatnya final, tarifnya sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto. Ini untuk yang subjek pajaknya wajib pajak luar negeri yang berbentuk BUT ya, tapi dia harus punya BUT di Indonesia. Lalu di sini ada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, tarifnya sebesar 2,64% dan sifatnya final 2,64 itu dari nilai peredaran bruto. Untuk yang wajib pajak luar negeri, di sini ada perusahaan penerbangan dan perusahaan pelayaran. Untuk perusahaan penerbangan, tarif PPh pasal 15-nya sebesar 1,8% seperti yang udah kita jelasin di paling awal ya teman-teman perusahaan penerbangan. Dia sifatnya tidak final, sedangkan untuk perusahaan pelayaran, dia itu sifatnya final, tarif PPh pasal 15-nya adalah 1,25%. Lalu di sini ada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maklon dengan kata kunci ya teman-teman, dia itu punya hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri ya, harus punya hubungan istimewa, karena kalau enggak, ketentuannya akan mungkin mengikuti P3B atau PPh pasal 26 ya teman-teman. Di sini sebesar 25% dikali 7% atas nilai imbal jasa tidak termasuk biaya bahan baku sifatnya final. Jadi dari semua summary ini kita bisa lihat di sini yang tidak final ya, atau yang bisa dikreditkan di SPT tahunan badan ya teman-teman itu hanya transaksi PPh pasal 15 atas transaksi perusahaan penerbangan dalam negeri yang mana tarifnya sebesar 1,8%. Sisanya semua final dan ini untuk yang ini di-store sendiri ya teman-teman, ini sama yang ini nanti PPh-nya di-store sendiri. Nah, di sini juga ada summary ya teman-teman, lebih rinci lagi teman-teman tadi dia ada norma penghasilan netonya ya teman-teman. Untuk perusahaan dalam negeri, norma penghasilan netonya itu 4%, ketentuannya untuk yang dalam untuk pelayaran 4%, untuk yang penerbangan 6%. Untuk yang pelayaran dan penerbangan yang punya BUT, itu di sini ketentuannya adalah tadi ya, 2,64%. Nah, yang ini tadi yang pertama ya teman-teman, yang sebesar 1,8% dan tidak final ya teman-teman. Normanya adalah 6%.
Ini 1,8% tadi cara perhitungannya 6% dikali dengan penghasilan brutonya ya teman sebesar 30% ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman ingat yang ini aja nih. PPh final 1,2% bruto, 1,4% dari bruto, dan 2,64%. Nah, di sini ketentuannya, kalau charter dipotong oleh penyewa, dalam hal penyewa adalah pemotong. Tapi kalau non-charter dan charternya oleh bukan pemotong, maka disetor sendiri. Tetapi untuk yang KPDA dan jasa maklon, itu disetorkan sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Untuk KPDA dibayar sendiri, PP pasal 15-nya, deadline-nya tanggal 15 bulan berikutnya ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah administratifnya ya teman-teman di sini. Kalau transaksinya dengan pemotong, penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi sama kayak PPh pasal 21, sama kayak PPh pasal 23, itu kan deadline-nya semua tanggal 10, sama kayak PPh pasal 22 maupun PPh pasal 4 ayat 2, tapi yang dipotong ya teman-teman ya, ini deadline-nya tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi kalau transaksinya dengan non-pemotong, artinya kita yang menyetorkan sendiri, maka deadline-nya itu paling lambat di tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi ini berlaku juga untuk PPh 4 ayat 2 ya teman-teman. Kalau misalkan dia itu disetorkan sendiri, maka deadline-nya sampai tanggal 15. Nah, untuk pelaporannya itu sama ya, semua untuk PPh itu pelaporannya sama semua di tanggal 20. Jadi kalau pajak tuh gampang ya teman-teman, kalau deadline pelaporan pajak itu cuma ada 2, ada di akhir bulan berikutnya itu kalau PPN dan ada di tanggal 20 bulan berikutnya kalau yang PPh. Semua PPh ya teman-teman, baik itu dia mau di-store sendiri maupun dipotong, pelaporannya semua sama di tanggal 20 bulan berikutnya. Yang beda hanya penyetoran aja nih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan ataupun ingin konsultasi seputar perpajakan, teman-teman bisa menghubungi kami di email kami ya teman-teman di kolom deskripsi. Dan untuk materi atau peraturan perpajakan, teman-teman bisa akses di link Google Drive yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian videonya itu ada banyak kekurangan dan kesalahan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe channel ini serta men-share ya teman-teman agar banyak orang yang paham tentang pajak. Sekian dan terima kasih.